Warahmatullahi wabarakatuh. Salam menwah, salam resimen mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai materi pengkomplek ya. Yang materi ini dibuat oleh Sersan Kepala MD Rambe ya. Selaku dan Sihub Denma Rindam Iskandar Muda. Pengkomplek ya. Tujuan dan maksud. Maksud naskah ini disusun dengan maksud untuk dijadikan salah satu hanjar ya, bahan ajar untuk pendidikan di Rindam Iskandar Muda. B. Tujuan agar pelajar mengerti tentang pengkomplek dan dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas di satuan, ruang lingkup dan tata urut. Pendahuluan ketentuan penggunaan alat komplek. C. Prosedur radio teleponi. D. Pengetahuan caraka. E. Penutup. Ketentuan penggunaan alat komplek. Bagian besar radio teleponi: 1. Carima, pemancar dan penerima. 2. Basic RDO dan box baterai catu daya. 3. Antena batang atau daun. 4. Handset. 5. Harness. 6. Tas antena. 7. Bonggolantene. B. Cara bongkar pasang radio teleponi. 1. Pasang baterai pada box baterai. 2. Pasang box baterai pada carima. 3. Pasang antena batang atau daun pada konektor. 4. Pasang handset pada konektor. 5. Pasang harness pesawat pada carima. 6. On-kan RDO PRC 1077. 7. Periksa frekuensi yang akan digunakan. 8. Pesawat siap operasional. Catatan untuk pembongkaran kebalikan daripada pemasangan. Pengecekan pesawat radiofon. 1. Cek antena, cek sumber tenaga, cek handset, hidupkan pesawat on, tekan kunci saat kirim, lepaskan saat terima, bicara gun radio teleponi. D. Keuntungan dan kerugian gun PSWT radio teleponi. Keuntungan: 1. Dapat kontak dengan garis depan, dapat berhubungan langsung dengan para dansat, dapat terhubung antar angkatan. Kerugian: tidak bersifat rahasia, kekeliruan dan gangguan sinyal, jarak capai dan penyelesaian BRA. Cara hindari kerugian. Bra-bra harus disandi atau disidik. Gun istilah dinas, sering ganti frekuensi dan nama panggil, berbicara singkat dan jelas. Prosedur radio teleponi. Cara berbicara. Ikit. Demi kelancaran pembicaraan, cara berbicara diatur dengan memperlihatkan ikit. Ikit singkatan irama, kecepatan, isi suara, dan tinggi nada. Abjad fonetik. 1. Abjad fonetik Tentara Nasional Indonesia. A. Ambon. B. Bandung. Dan selanjutnya sampai ke huruf Z. Abjad fonetik internasional dimulai dari huruf A. Alpha. B. Bravo. C. Charlie. D. Delta. E. Echo. F. Foxtrot. G. Golf. Dan selanjutnya sampai Z. Tanda-tanda prosedur. Tanda baca titik, tanda baca koma. Selanjutnya tanda-tanda lainnya, tanda garis menyambung, tanda garis miring. Selanjutnya tanda-tanda yang harus ditulis lengkap, harus ditulis kurang lebih, harus ditulis kurang, harus ditulis tambah, dan sebagainya. Angka-angka. Tiap penyebutan bilangan harus dilalui istilah angka. Setelah itu diucapkan seperti di bawah ini.
O dieja dengan ucapan 0, 1 dieja dengan ucapan 1, 2 dieja dengan ucapan 2, hingga seterusnya. 9 diucapkan dengan 9. Perbanyakan angka-angka ratusan dan ribuan. 100 angka-angka 1000, 1000 angka-angka 1000. Misal, bilangan yang ditulis lengkap merupakan perkataan biasa, contoh 1945. Bilangan yang ditulis dengan perkataan angka merupakan angka-angka biasa, contoh angka-angka 1945. Kata prosedur radioteleponi. Di sini panggilan panjang, panggilan pendek, panggilan singkat, ganti, ulangi, habis, terima atau randu, silahkan ganti, terbuka, sandi, saya ulangi, berita untuk, periksa. Penerimaan, pernyataan tingkat kekuatan dan penjelasan dari stasiun pengirim dan satuan dan stasiun penerima diberi penilaian sebagai berikut. Kekuatan, lemah sekali 1 ya, lemah 2, cukup 3, baik 4, baik sekali 5. Kejelasan, untuk kategori kejelasan tidak jelas 1 sampai jelas sekali 5. Pelaksanaan prosedur radioteleponi, hal-hal yang harus ditaati. Gunakan prosedur yang benar, usahakan BRA tersusun secara jelas, lengkap dan singkat, bicara jelas, tidak terlalu cepat. Dengar lebih dahulu sebelum kirim BRA. Anggaplah musuh selalu mendengar. Bila di jamming, tetap bekerja seperti biasa dan lapor ke atas dengan sarana lain. Macam panggilan, panggilan tunggal, contoh rusa 3 di sini, rusa ganti. Panggilan ganda, contoh rusa 3, rusa 2 di sini, rusa ganti. Panggilan jaring, kijang di sini, rusa ganti. Panggilan kelompok, contoh merpati di sini, rusa ganti. Panggilan singkat, contoh 1 di sini, rusa. Bentuk jarkom ada 2 macam. Jaringan 1, jaringan tertutup. Rusa sebagai induk, kijang sebagai antara pasukan, rusa 1, rusa 2, rusa 3. Pembentukan jarkom. Stasiun induk rusa, kijang di sini, rusa bagaimana penerimaan Anda ganti. Stasiun ranting 1, rusa 1, rusa di sini, rusa 1, penerimaan 55 ganti. Rusa ranting 2, rusa di sini, rusa 2, penerimaan 55 ganti. Stasiun ranting rusa 1, rusa di sini, rusa 3, penerimaan 55 ganti. Pengetahuan Kom Caraka. Pengertian caraka adalah merupakan sarana kam yang digunakan untuk menerima, mengirimkan, dan menyampaikan beras yang dikerjakan oleh manusia, seperti dapat digunakan di semua tingkat kesatuan. Tugas yang dapat diberikan kepada caraka menyampaikan dan menerima beralisan atau tertulis, memberi keterangan mengenai keadaan sekitar, jalan yang dilalui. Selanjutnya, keharusan caraka menyampaikan BRA harus menerima tanda bukti setelah tiba laporan kesatuan asal bahwa BRA sudah sampai. Perhatikan jalan yang dilalui untuk dilaporkan ke komando. Caraka tidak boleh ditahan pada satu pos. Caraka harus mengenal semua PA dari satuan atau organisasi kesatuannya. Macam dan jenis caraka. Segi lingkungan penggunaan. Dalam keadaan damai, 1. Caraka dalam, bertugas di dalam satuan. Caraka luar, sampaikan BRA dari satuan asal ke satuan lain. B. Caraka dalam keadaan
darurat atau operasi, Caraka dalam, bertugas untuk kepentingan sistem, penyampaian BRA paling lama 30 menit setelah BRA diterima di kantor BRA. Peminta bukti dari si penerima, Caraka luar, menyampaikan BRA antar posko. 2. Segi sarana angkutan, Caraka berjalan kaki, Caraka berkuda, Caraka bermotor, Caraka berudara. Penggolongan Caraka. Caraka perwira dilakukan oleh perwira kita disebut sebagai istilah kurir. Caraka biasa dilakukan oleh BA atau TA. Jenis Caraka tunggal dilaksanakan secara sendiri. Caraka rangkap dilaksanakan 2 atau lebih dengan rute yang berbeda ke tujuan yang sama, dan seterusnya. Selanjutnya, pemusnahan BRA oleh Caraka. 1. Dihancurkan, dibakar, dihancurkan dan dihanyutkan ke sungai, ditanam atau dikubur dalam tanah, dan seterusnya. Sekian dan terima kasih pada kesempatan kali ini materi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando, salam resimen mahasiswa.